Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat Waalaikumsalam, Bu. sore. Selamat sore Sore, Bapak Bu. Ibu yang masih Selamat semangat sore. ya. Bapak Ibu yang masih semangat dalam mengikuti kegiatan sekolah penggerak ya. Untuk kesempatan kali ini saya nanti akan memberikan beberapa materi tentang alur pembelajaran. Alur pembelajaran di sini ada beberapa konsep pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Yang pertama tentang konsepnya, yang kedua tujuannya, dan nanti ada kolaborasi tentang tujuan pembelajaran, dan nanti ada terakhir tentang refleksi. Baik, sebelum untuk ke kegiatan inti, kita coba untuk melakukan ice breaking ya Bapak Ibu biar tetap semangat. Pak Topan, Pak Matpi, Bu Dina, ice breakingnya gampang aja ya. Dengan kepal, tangan, kemudian ke atas, ke bawah, kepala lagi ke atas, ke bawah, silang, gini lagi. Nah, sudah. Oh, oke. Baik Bapak Ibu, saya ke kegiatan inti. Sekarang kita masuk pada pemaparan konsep. Saya akan presentasikan tentang pemaparan konsep mengenai alur tujuan pembelajaran. Oke. Sudah kelihatan belum Bapak Ibu tentang materinya? Sudah. Bentar ya. Baru proses. filenya. Iya, ini muter ini. Muter kemana, Bu? Ya, muter untuk mau dibuka. Nah, ini di sini nih. Oke, saya file ya Bapak, biar kalau kayak PowerPoint mungkin agak. Nah, ini. Oke, durasi waktu. Belum kelihatan ya Bapak ya? Nah, ini. Sudah kelihatan Bapak Ibu tentang alur tujuan pembelajaran? Sudah, Bu. Sudah. Baik, saya akan menyampaikan paparan tentang alur tujuan pembelajaran. Oke. Sudah? Sudah, Ibu. Alur tujuan pembelajaran. Ya, alur tujuan pembelajaran nanti ada 3 hal yang akan kita bahas tentang alur tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran nanti itu ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk fase. Capaian pembelajaran atau yang dikenal dengan CP ini adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Jadi capaian pembelajaran ini akan dalam bentuk fase. Ada 6 fase. Fase A kelas 1 sampai dengan kelas 2 ini di SD ya. Fase B juga di SD kelas 3 sampai 4. Fase C yaitu kelas 5 dan 6. Sedangkan kita di SMP adalah fase D kelas 7 sampai dengan kelas 9. Fase E kelas 10 untuk SMA dan fase F kelas 11 dan 12. Selanjutnya, alur tujuan pembelajaran yang kedua adalah penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Yang ketiga adalah pengembangan modul ajar. Pengembangan modul ajar ini sama dengan RPP Bapak Ibu, namun mungkin ada komponen-komponen yang agak beda dengan RPP yang sudah ada, tapi langkah-langkahnya sama dengan RPP yang pernah kita buat. Ya, ada materinya, ada lembar aktivitas, ada tujuan pembelajaran, dan sebagainya. Sekarang kita masuk pada konsep tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran itu ada
Pengertian yang pertama, bahwa tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu ada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh oleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, yang nanti akan diurutkan dalam kegiatan pembelajaran dari waktu ke waktu, sehingga nanti tujuan pembelajaran ini akan menuju pada capaian pembelajaran. Yang kedua, rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup pada tahapan kognitif, tapi juga pada mengikut sertakan perilaku capaian seperti cakupan hidup. Jadi ini ada hubungannya dengan keterampilan peserta didik nanti atau keterampilan siswa dalam mencapai capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu terbagi menjadi 3 aspek atau memuat 3 aspek. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah kontens, yang ketiga adalah variasi. Ya, untuk yang pemaparannya tentang aspek dari tujuan pembelajaran, yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja yang menunjukkan siswa telah mencapai atau berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Kata kerja operasional dapat diamati mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi, misalkan menyajikan, menceritakan, menentukan, mengurutkan, menemukan, mengukur, membuat, dan seterusnya. Contoh dari kompetensi, pada aspek kompetensi, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Di sini unsur aspek kompetensinya adalah menyajikan. Bagaimana Bapak Ibu, sudah bisa dipahami untuk satu aspek? Sudah. Paham, Bu. Ya. Lanjutkan. Baik, untuk kontens yang kedua. Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran. Dalam konten ini, pengetahuan apa yang akan dipahami oleh siswa di akhir pembelajaran. Jadi nanti konten itu mengenai materi yang akan disampaikan oleh guru ke siswa. Contohnya, peserta didik, ini contoh dalam tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, konten ini ada di sini. Yang berwarna merah ini adalah kontensnya, ilmu pengetahuan intinya yang akan disampaikan ke siswa. Sehingga ini adalah pengetahuan inti yang akan diterima oleh siswa. Perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Selanjutnya variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa sehingga nanti mencapai tujuan pembelajaran. Variasi ini bisa berupa berpikir kreatif, kritis, tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, mencipta, dan sebagainya. Contohnya dalam variasi itu dalam tujuan pembelajaran, menganalisis hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab utamanya. Nah, di sini yang berwarna ini warna merah sama warna ungu. Menganalisis dan menarik kesimpulan, ini variasinya. Selain siswa menganalisis satu kegiatan, dia juga menarik kesimpulan. Jadi di sini ada mereka berpikir kritis ya, berpikir kritis kemudian dia menganalisis dari hubungan kegiatan yang manusia tentang perubahan alam dengan penyebab-penyebab alamnya. Ini ada tentang variasinya. Ini adalah contoh dari konsep tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek. Saya contohkan di sini Bapak Ibu ada dua tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan perkembangan ekonomi di era digital dengan kata-kata sendiri dan menyimpulkan dampak perkembangan ekonomi di era digital. Yang kedua, dengan memperhatikan video kondisi masyarakat Indonesia, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara keadaan geografis, karakteristik masyarakat, dan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Sudah saya kasih warna yang berbeda Bapak Ibu untuk yang mana kompetensi, untuk mana yang kontens, dan untuk mana yang menjadi bagian aspek dari variasi. Ini yang warna pink pink, kemudian untuk adalah kompetensi,
Kemudian yang ungu ini adalah kontensnya, materi yang dipelajari. Kemudian warna yang hijau ini adalah variasi penggunaan keterampilan yang berpikir kritis, Ya, kaget. eh, Itu benar. kreatif Yang- dan tingkat tinggi. Iya. Demikian Bapak Ibu tentang pemaparan saya mengenai konsep alur tujuan pembelajaran. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Udah Bu, jelas. Jelas. Baik, Jelas Ibu. Cukup jelas, Bu. cukup. Jelas. Jelas. Baik, untuk paparan saya tentang alur tujuan pembelajaran, coba Bu Dina untuk membuat satu dari alur tujuan pembelajaran, membuat satu tujuan pembelajaran. Nanti Pak Topan yang menganalisis. Oh iya Bu. Kalau salah Iya. dibuatkan Bu ya. Tidak apa-apa. Coba Bu Dina satu saja. Iya. Atau saya Bu yang buat Bu. Dapat menjelaskan Peserta didik dapat menjelaskan kehidupan masyarakat pada masa prasejarah ya. dengan memperhatikan video yang ditayangkan oleh guru. Peserta didik dapat menjelaskan kehidupan masa praksara dengan ditayangkan video yang video oleh guru dengan memperhatikan Video yang ditayangkan oleh guru. Ya. Ya. Baik Pak Topan, mana yang dimaksud kompetensi, mana yang dimaksud dengan kontens dan variasi? Bentar Bu. Iya Pahami. Bapak. Menjelaskan Bu, menjelaskan. Menjelaskan itu apa Pak? Konten. Pak PI gimana Pak PI? Salah ya? Kayaknya Tapi- Pak Top. Kayaknya Pak Top itu. Menjelaskan termasuk apa Pak PI? Variasi kompetensi kah? Kontensi ya? Konten apa? Variasi, menjelaskan. kompetensi Bapak. Kompetensi Bapak. Kemudian kalau yang tadi kehidupan manusia praaksara ya Bu Dina ya. Kontennya itu Bu. Iya. Apa? Isinya tadi. Oh iya kontennya benar Pak Topan. Nah, itu loh Kemudian maksudnya tadi, tadi. oh. Jene Pak Topan ini wes. Kemudian yang variasi Pak PI, yang mana variasi Pak PI? Menjelaskan dengan melihat itu, mengamati video. Melihat video, Ya, lihat video ya yang disajikan oleh guru. Ya. Baik, Ya satu itu lagi, Bu, satu maksud lagi. saya. Dua Oh, enggak apa-apa Bu. Satu lagi. Nanti Enggak, durasi dua waktu aja. nanti. Satu lagi, coba Pak. Saya yang buat, coba PI. Coba Pak PI bisa nggak membuat satu? Kita kolaborasi nih ya Bu. Itu kolaborasi kita. ya, Gimana ya, Pak itu aja. Maki? Gitu aja, gimana gitu aja? Ya kita kolaborasi saja nanti antara Bu Dina sama Bu Wiwin, Pak Topan sama Pak Oh Pina. gitu. Gitu loh. Kita murid aja Pak. Oh murid aja. Nggih. Yang paling baik kan gitu. Tapi semuanya Nggih, coba, nggih. Ayo sih. Iya. coba Jadi gitu. dari CP yang sudah ditetapkan pemerintah, nanti kita turunkan beberapa tujuan pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran. Tadi sudah disampaikan Bu Dina, mungkin dari kehidupan masyarakat praaksara bisa ada lagi dari kehidupan sosialnya. Kita turunkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran biar Ada tercapai tujuannya, toh, Bu. capaian pembelajaran. J. Ada pertanyaan Bapak? Udah, kapan kita selesai Bu? Kapan kita selesai? Wah, anak saya sudah rewel. Oh, anaknya sudah rewel. Baik Bapak Ibu, terima Ngajak kasih pulang, atas ngajak pulang. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti paparan yang saya berikan tentang alur tujuan pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan nanti dalam implementasinya di sekolah kita bisa lebih baik lagi.
Cukup dari saya, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.